Pulau Pangka ini adalah pulau yang sangat berbahaya karena dihuni oleh seekor raksasa yang sangat kejam. Setiap orang yang datang ke pulau itu maka akan dimakan hidup-hidup. Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini aku mau membahas tentang Raja Indara Pitara, yakni cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara. Bagaimana kisahnya? Kalian penasaran? Oke, listen to my YouTube channel. Let's get the best information. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja yang sangat bijaksana. Beliau bertahta di kerajaan Burinaga. Tapi setelah sekian lama menikah dengan istrinya, dia tak kunjung dikaruniai seorang anak. Sampai-sampai raja ini tuh berkata seperti ini guys, andai kata Tuhan berkenan memberiku seorang anak, aku akan ikhlas sekalipun tidak melihat jasadnya. Tak lama setelah sang raja berkata seperti itu, sang permaisuri pun mengandung. Tentu saja hal ini menjadi kabar gembira bagi seluruh orang di kerajaan. Hingga suatu ketika, sang permaisuri mendadak tak nafsu makan. Usut punya usut, ternyata si permaisuri ini ngidam buah mangga dari Pulau Pangka. Yang mana Pulau Pangka ini adalah pulau yang sangat berbahaya karena dihuni oleh seekor raksasa yang sangat kejam. Setiap orang yang datang ke pulau itu maka akan dimakan hidup-hidup. Ketika sang raja hendak menyuruh sejumlah prajurit untuk mengambil buah mangga itu, sang permaisuri nggak mau guys. Dia mau suaminya sendirilah yang mengambil buah mangga dari Pulau Pangka tersebut. Apa boleh buat? Akhirnya sang raja pun pergi bersama dua orang pengawalnya menuju Pulau Pangka. Setelah melakukan perjalanan selama 3 hari 3 malam, akhirnya sang raja pun sampai ke tempat tujuan. Di sana, dia bertemu dengan seekor burung rajawali yang bisa berbicara guys. Burung rajawali ini mengatakan bahwa dirinya pernah ditolong oleh sang raja saat ia masih kecil. Dia berniat untuk membalas budi sang raja. Tentu saja, sang raja pun dengan senang hati menerima niat baik sang burung rajawali. Raja pun meminta burung rajawali tersebut untuk melihat keberadaan pohon mangga. Burung rajawali itu pun terbang menyusuri Pulau Pangka. Dia sangat terkejut mendapati bahwa pohon mangga yang dimaksud oleh sang raja saat ini sedang ditunggu oleh seekor raksasa pemakan manusia. Salah seorang pengawal pun menyarankan pada raja agar membuat si raksasa ini kekenyangan dulu. Namun pada nyatanya di Pulau Pangka tersebut sudah tidak ada hewan satupun karena sudah dimakan oleh sang raksasa tersebut. Burung rajawali pun melontarkan ide menolong raja dengan mencari ikan-ikan besar dari laut. Setelah berburu banyak ikan dari laut, si rajawali ini melemparkan ikan-ikan hasil buruannya kepada si raksasa dan membuat si raksasa kekenyangan. Saat si raksasa jatuh ambruk karena kekenyangan, sang raja nggak tinggal diam. Dia langsung memanjat pohon mangga yang hanya berbuah satu dan buahnya itu pun hanya ada di ujung dahan. Singkat cerita, akhirnya raja pun berhasil memetik buah mangga tersebut dan memberikannya pada permaisuri. Berbulan-bulan pun berlalu. Akhirnya sang permaisuri melahirkan seorang bayi yang sangat tampan bernama Indara Pitara. Namun pada saat usia 1 tahun, Indara Pitara jatuh sakit. Ahli nujum dari Walangka mengatakan bahwa Indara Pitara terkena penyakit gatal yang tidak lazim. Satu-satunya cara menyembuhkan Indara Pitara adalah dengan membawanya ke tengah laut. Dia pun percaya dengan apa yang dikatakan ahli nujum tersebut dan membawa Indara Pitara ke tengah laut. Namun saat itu cuaca mendadak tak bersahabat. Indara Pitara tiba-tiba diterbangkan oleh Raja Petir menuju ke daerah lain nan jauh di sana. Indara Pitara dijatuhkan di depan rumah seorang Bangke Bangkele. For your information, Bangke Bangkele ini adalah sebutan untuk nenek tua di daerah Kalisusu. Mendapati ada seorang bayi di depan rumahnya, tentu saja sang nenek merasa sangat bahagia. Dia pun menamai bayi tersebut dengan nama Indara Pitara, sesuai dengan petunjuk mimpi yang ia dapat selama 3 hari berturut-turut.
Singkat cerita, akhirnya Indara Pitara tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan dan baik hati. Suatu ketika, Indara Pitara hendak berjalan-jalan di kota. Tapi saat dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang anak yang tengah menangis. Anak tersebut bernama Laupa. Anak kecil tersebut menangis karena terjepit akar pohon. Tak segan-segan Indara Pitara pun menolong anak kecil tersebut dan mengantarkannya pulang. Namun saat ia melanjutkan perjalanan, Indara Pitara ini mendengar ada sebuah sayembara yang barang siapa dapat menyepak raga sampai ke jendela Tuan Putri dan dapat memenangkan sabung ayam, maka dialah yang menjadi jodoh Tuan Putri. Indara Pitara pun langsung pulang untuk menemui neneknya. Dia meminta seekor ayam jantan. Namun apa boleh buat? Si nenek tidak memiliki seekor ayam jantan. Dia hanya memiliki sebutir telur. Di tangan Indara Pitara, telur itu dipindahkan dari tangan kanan ke tangan kiri sebanyak 7 kali. Lalu tiba-tiba telur itu jatuh dan berubah menjadi seekor ayam jago. Keesokan harinya, Indara Pitara pun mengikuti perlombaan sabung ayam dan dia berhasil menjadi pemenang. Namun, ia tidak memiliki niatan untuk mengikuti lomba sepak raga. Setelah dibujuk oleh teman-temannya, akhirnya Indara Pitara pun mau mengikuti sepak raga. Sekali sepak, dia dapat memasukkan raga ke dalam kamar Tuan Putri. Namun, suatu ketika ayah sang putri jatuh sakit. Dan satu-satunya cara untuk menyembuhkan penyakit ayah sang putri adalah dengan memberinya buah kungkum bulawa, yakni buah yang hanya ada di kayangan dan dijaga ketat oleh sejumlah binatang buas. Indara Pitara pun berniat untuk mencari buah tersebut karena disuruh sang nenek. Dia pun mengalami beberapa kejadian saat dalam perjalanan, tapi dia selalu berhasil melewati kejadian tersebut. Hingga suatu ketika, Indara Pitara bertemu seekor ular yang sangat besar yang ingin memakannya, tapi Indara Pitara tak takut sedikit pun. Indara melompat ke mulut ular tersebut dan mengangkatnya tinggi-tinggi, berniat untuk membelah ular tersebut. Namun sebelum ular itu terbelah, ular itu memohon pada Indara Pitara agar dibiarkan hidup. Sebagai imbalan, ular ini tuh memberi satu sisik pada Indara Pitara untuk mengarungi sungai. Di mana sungai itu tuh dialiri air keras guys, dan satu-satunya benda yang tidak meleleh adalah sisik ular tersebut. Setelah mengarungi sungai, Indara pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, untuk menghilangkan rasa hausnya, Indara Pitara melihat-lihat ke sekeliling. Dia pun mendapati sebuah sumur besar yang begitu jernih. Sebelum meminum air sumur tersebut, Indara Pitara meminta izin pada si nenek pemilik rumah. Tapi nenek itu berkata bahwa sumur itu bukan sumur biasa, melainkan sumur tempat mandi para bidadari. Hingga suatu ketika, sang nenek mengatakan timing kedatangan para bidadari pada Indara Pitara. Indara Pitara pun terpana pada kecantikan para bidadari. Timing berikutnya, Indara Pitara menyamar menjadi seekor udang dan masuk ke dalam sumur tersebut sebelum kedatangan para bidadari. Dia sengaja mencubiti paha para bidadari hingga membuat para bidadari tak nyaman mandi di sumur itu. Tak hanya itu guys, Indara Pitara ini juga mencuri selendang terbang milik bidadari bungsu lalu menyamar sebagai kakek-kakek. Para bidadari pun pergi mencari selendang itu dan menuduh seorang kakek-kakek telah mengambilnya karena si kakek ini tuh satu-satunya orang yang berada di dekat TKP, tempat selendang itu hilang. Si kakek pun bersedia mengembalikan selendang terbang itu asalkan dia dibawa ke kayangan. Lalu terjadilah kesepakatan antara para bidadari dengan si kakek. Namun saat para bidadari ini menerbangkan agak tinggi, mereka menjatuhkan si kakek. Dan si kakek ini pun tersangkut di dahan pohon. Seminggu kemudian, sang kakek pun berubah menjadi wujud aslinya, yakni menjadi Indara Pitara. Saat melanjutkan perjalanan, tumbuhan uencina membantunya menuju kayangan.
Di sana, Indara Pitara bertemu dengan Raja Kayangan yang mana raja tersebut memberinya sejumlah tugas, guys. Ujian yang pertama, Indara Pitara diminta untuk menebak masakan mana yang dimasak oleh bidadari bungsu di antara masakan para bidadari lainnya. Saat dalam kebingungan, dia diberitahu seekor lalat. Ujian yang kedua, Indara Pitara diminta untuk menebak di manakah kamar bidadari bungsu dalam kegelapan. Beruntungnya, seekor kunang-kunang memberi petunjuk pada Indara Pitara dengan cahaya yang ia miliki. Untuk ujian yang terakhir, Raja Kayangan memberi tugas pada Indara Pitara untuk menyebarkan 1 liter biji wijen ke halaman, lalu mengumpulkannya kembali dan menyebarkannya ke tempat lain. Saat Indara Pitara dalam kebingungan, sekelompok semut membantu Indara Pitara untuk mengumpulkan semua biji wijen. Akhirnya, Indara Pitara pun dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Sang Raja Kayangan pun mengantar Indara Pitara menuju pohon kungkung bulawa. Namun, pohon itu bukan sembarang pohon. Durinya bisa berubah arah, guys. Tak hanya itu, guys. Pohon ini juga dijaga ketat oleh sejumlah binatang buas. Saat Indara Pitara hendak mengambil buah itu, ternyata dia dihalangi oleh Lagaruda yang merupakan pacar si bidadari bungsu. Karena ternyata pohon itu memang adalah milik dari si bidadari bungsu, guys. Indara Pitara pun menatap tajam kepada Lagaruda hingga membuat Lagaruda kesakitan dan akhirnya meninggal dunia. Tepat saat Lagaruda meninggal, duri di pohon tersebut dan sejumlah binatang buas yang berjaga tiba-tiba menghilang entah kemana. Indara Pitara pun tak tinggal diam, dia pun langsung mengambil buah tersebut. Saat Indara Pitara mau pulang, dia dihalangi oleh bidadari bungsu yang ternyata jatuh cinta pada Indara Pitara. Tentu saja Indara Pitara ini menolak cinta dari sang bidadari bungsu dan tetap kembali ke bumi. Setelah sampai ke bumi, Indara Pitara memberikan buah kungkung bulawa itu pada pengawal kerajaan dan akhirnya sang raja pun bisa sembuh. Tak lama setelah itu, Indara pun menikah dengan sang putri dan memboyong si nenek ke istana. Lalu, ia pun hidup bahagia dan menjadi raja setelah kematian mertuanya. Nah, begitulah sepenggal kisah tentang cerita rakyat dari Sulawesi Tenggara tentang Raja Indara Pitara yang aku rangkum. Kalau kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian bisa request di kolom komentar. Oke guys, bila mungkin ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, aku mohon maaf dan mohon koreksi karena aku adalah manusia tempat salah dan tempat lupa. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. See you next time dan wassalamualaikum.